Ada satu rahasia yang sering luput dari kesadaran manusia, bahwa jalan menuju makrifat kepada Allah bukanlah hasil usaha manusia semata. Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak amal yang dikerjakan, semakin besar peluang untuk meraih kedekatan dengan Allah. Seakan-akan hubungan dengan Allah bisa diukur dengan jumlah rakaat, panjangnya doa, atau lamanya berzikir. Padahal semua itu hanyalah sarana, bukan jaminan. Sebab hakikat makrifat bukan sesuatu yang bisa dipaksa oleh kehendak manusia, melainkan anugerah murni dari Allah. Makrifat adalah cahaya, dan cahaya itu turun bukan karena kepintaran akal atau ketekunan amal, melainkan karena Allah menghendakinya. Ada hamba yang amalnya tampak sedikit, bahkan sederhana, namun Allah membukakan baginya tabir rahasia, sehingga ia merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebaliknya, ada pula yang sepanjang hidupnya sibuk beribadah dengan penuh aturan, tetapi hatinya tetap tertutup, tidak pernah benar-benar mengenal Allah. Inilah tanda bahwa makrifat bukan hasil kalkulasi manusia, tetapi pilihan Allah. Para sufi sering berkata, makrifat itu bukan karena engkau mencarinya, melainkan karena Allah memilihmu untuk menerimanya. Kata-kata itu mengguncang hati, sebab mengingatkan manusia bahwa semua amal, betapapun banyaknya, tetap tidak menjamin seseorang mendapatkan rahasia kedekatan dengan Allah. Amal adalah jalan, tetapi cahaya adalah pemberian. Dan pemberian itu tidak pernah bisa dibeli dengan jumlah amal. Seorang hamba mungkin merasa bangga dengan ibadahnya. Ia menghitung salat malamnya, puasanya, sedekahnya, dan ia berkata dalam hatinya, dengan ini aku pasti akan dekat kepada Allah. Namun betapa banyak orang yang sibuk dengan amal tetapi justru terhijab oleh rasa bangga terhadap amalnya. Mereka merasa sudah cukup, merasa sudah sampai, padahal sebenarnya mereka masih berada di pintu luar. Sementara ada orang lain yang ibadahnya tidak banyak, tetapi hatinya selalu tunduk, selalu merasa hina, selalu merasa butuh kepada Allah. Justru dalam kehinaan itu Allah menurunkan cahaya makrifat, sehingga ia mengenal Tuhannya lebih dalam daripada orang yang sibuk menghitung amal. Makrifat adalah misteri terbesar dalam perjalanan spiritual. Ia tidak bisa dipelajari semata-mata melalui kitab, tidak bisa dicapai hanya dengan ritual, tidak bisa dipaksa dengan tekad. Ia adalah rahasia cinta Allah kepada hamba yang dipilihnya. Allah memilih bukan karena amal yang banyak, melainkan karena kehendaknya yang tidak bisa ditawar. Bahkan ada orang yang di mata manusia tampak hina, berdosa, jauh dari ibadah, tetapi tiba-tiba Allah sentuh hatinya, dan sekejap ia menjadi orang yang paling dekat kepadanya. Inilah yang membuat para sufi selalu rendah hati. Mereka tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain, sebab mereka tahu bahwa hidayah dan makrifat bukanlah hasil usaha pribadi. Mereka sadar bahwa sebanyak apapun amal yang mereka lakukan, tanpa izin Allah mereka tetap tidak akan mengenalnya. Maka mereka beribadah bukan untuk merasa lebih, melainkan untuk menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah. Mereka beramal sebagai wujud syukur, bukan sebagai jalan untuk memaksa Allah memberi karunia. Makrifat itu seperti hujan, ada ladang yang luas dan kering, tetapi tidak mendapat setetes pun air. Ada pula kebun kecil, sederhana, tetapi Allah turunkan hujan deras di atasnya, hingga tumbuh subur dan hijau. Demikian pula dengan hati manusia. Ada hati yang penuh ibadah tetapi kering dari cahaya makrifat. Ada hati lain yang sederhana dalam amal, tetapi dipenuhi dengan cahaya pengenalan kepada Allah. Semua itu murni karena kehendak Allah. Ada kisah tentang seorang hamba yang sepanjang hidupnya sederhana dalam ibadah. Ia tidak menonjol dalam amal, bahkan seringkali ia merasa kurang dibanding orang lain, tetapi di dalam hatinya ia selalu merasa hina, selalu takut, selalu bergantung hanya kepada Allah. Hingga suatu malam, ia menangis dalam doa yang singkat, tanpa lafaz panjang, hanya lirih memanggil nama Allah. Malam itu juga hatinya terbuka, ia merasakan kedekatan yang begitu kuat, hingga seluruh hidupnya berubah. Inilah bukti bahwa Allah memilih hambanya sesuai dengan kehendaknya, bukan karena jumlah amal. Sebaliknya, ada orang yang bangga dengan amalnya. Ia rajin beribadah, tetapi dalam hatinya merasa sudah cukup, merasa sudah sampai, merasa sudah mulia. Namun kebanggaan itu justru menjadi hijab yang menutupinya dari makrifat. Ia beribadah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Dan Allah pun membiarkannya tetap sibuk dengan dirinya, tanpa pernah merasakan kedekatan yang sejati. Inilah yang membedakan makrifat dari sekadar amal. Amal bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang hatinya masih jauh. Tetapi makrifat hanya bisa dirasakan oleh mereka yang dipilih Allah.
Kadang orang bertanya, mengapa Allah memilih si A, bukan si B? Mengapa orang yang tampak sederhana justru mendapat cahaya, sementara yang tampak rajin ibadah tidak? Pertanyaan itu tidak akan pernah ada jawabannya, sebab semua murni kehendak Allah. Pilihan Allah tidak bisa diukur dengan akal manusia. Makrifat adalah karunia. Jika ia datang, maka seluruh amal akan terasa manis. Jika ia tidak datang, maka amal terasa kering, sekadar kewajiban tanpa ruh. Seseorang bisa saja salat sepanjang malam, tetapi hatinya tetap gersang. Sementara yang lain cukup dengan satu sujud, tetapi dalam sujud itu ia merasakan kehadiran Allah sedemikian dekat, hingga air matanya mengalir tanpa henti. Itulah bukti bahwa makrifat bukan hasil kerja keras manusia, melainkan rahasia pilihan Allah. Rahasia ini membuat hati menjadi tenang. Sebab manusia tidak perlu lagi merasa putus asa jika amalnya sedikit. Selama ia ikhlas, selama ia benar-benar berharap kepada Allah, maka pintu makrifat bisa terbuka kapan saja. Yang penting bukan banyak atau sedikitnya amal, melainkan kerendahan hati di hadapan Allah. Sebab Allah tidak melihat pada bentuk lahir, tetapi kepada isi hati. Namun, rahasia ini juga menjadi peringatan. Jangan pernah merasa aman dengan amal yang banyak. Sebab amal yang banyak bisa saja tidak membuka jalan makrifat jika hatinya tertutup. Bahkan rasa bangga terhadap amal bisa menjadi racun yang menghalangi cahaya Allah. Maka para sufi selalu berkata, jangan melihat amalmu, lihatlah karunia Allah yang menutup aibmu. Dengan kesadaran ini, hati tetap tunduk, tetap rendah, tetap haus akan rahmat Allah. Makrifat juga bukan puncak yang bisa dibanggakan. Ia adalah pintu awal untuk mengenal Allah lebih dalam. Banyak orang berhenti pada amal, padahal amal hanyalah sarana. Makrifat membawa seorang hamba untuk melihat bahwa segala amal hanyalah percikan kecil dari kehendak Allah. Dengan makrifat, seseorang tidak lagi bersandar pada amal, tetapi bersandar hanya kepada Allah. Amal tetap dilakukan, tetapi tidak lagi menjadi pusat kebanggaan. Amal menjadi wujud cinta, bukan alat untuk menuntut balasan. Jika seseorang diberi makrifat, maka ia akan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang berbeda. Dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Harta, kedudukan, pujian manusia, semua tampak kecil. Yang besar hanyalah Allah. Ia akan merasa bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan, sementara hakikat adalah Allah. Dalam keadaan seperti ini, setiap amal menjadi manis, setiap doa menjadi jernih, setiap zikir menjadi cahaya. Namun, jika Allah tidak memberi makrifat, maka sebesar apapun amal tetap terasa kosong. Ibadah terasa berat, doa terasa jauh, zikir terasa hampa. Inilah sebabnya para sufi selalu memohon bukan hanya amal yang banyak, tetapi cahaya makrifat dalam amal. Sebab dengan cahaya itu, amal yang sedikit pun bisa lebih berharga daripada amal yang banyak tanpa makrifat. Maka jangan heran jika ada orang yang tampak sederhana tetapi hatinya bercahaya. Ia bukan dipilih karena amalnya, tetapi karena Allah menghendaki. Dan jangan heran jika ada orang yang amalnya banyak tetapi hatinya tetap gelap. Bukan karena amalnya sia-sia, tetapi karena Allah belum membukakan pintu makrifat untuknya. Semua itu adalah rahasia pilihan yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Kesadaran ini membuat seorang hamba tidak pernah berhenti berdoa. Ia tidak bersandar pada amalnya, tetapi bersandar hanya pada rahmat Allah. Ia beribadah bukan untuk merasa cukup, melainkan untuk mengetuk pintu rahmat. Ia menangis bukan karena merasa gagal, tetapi karena menyadari betapa ia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan ketika Allah menghendaki, maka sekejap saja hati bisa berubah. Dari gelap menjadi terang, dari jauh menjadi dekat, dari lupa menjadi ingat. Itulah rahasia makrifat, anugerah yang datang tanpa diduga, murni karena cinta Allah kepada hambanya. Ada sebuah rahasia yang sering membuat hati para pencari kebenaran bergetar, yaitu ketika mereka menyadari bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah hasil hitungan amal yang mereka kumpulkan, melainkan semata-mata rahmat dan kehendak Allah. Seringkali manusia merasa telah berbuat banyak, telah menunaikan ibadah demi ibadah, namun tetap merasa kosong dan jauh dari Allah. Sebaliknya, ada orang yang mungkin amalnya sedikit, tidak terkenal, tidak dipuji orang, tetapi hatinya dipilih Allah untuk tenggelam dalam samudera makrifat. Disitulah misteri kehendak ilahi memperlihatkan wajahnya, bahwa Allah tidak terikat oleh hitungan manusia. Makrifat adalah cahaya, ia bukan sekadar ilmu, bukan pula sebatas pengetahuan yang bisa dicari melalui buku atau lisan para guru.
Makrifat adalah pemberian langsung, sebuah rahmat yang datang dari sisi Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Orang yang dipilih akan merasakan hatinya disentuh oleh nur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua ibadah yang ia jalani sebelumnya seakan hanya kulit, dan ketika cahaya itu datang, ia menemukan inti. Namun, siapa yang bisa memastikan kapan cahaya itu datang? Tidak ada, karena ia bukan hasil usaha manusia, melainkan semata-mata karunia Allah. Banyak orang menempuh jalan panjang, berusaha keras dengan amal saleh, tetapi belum juga mendapatkan cahaya itu. Ada pula yang tidak menonjol dalam amal, tidak dikenal dalam kesalehan lahiriah, tetapi Allah memilihnya untuk menerima makrifat. Hal ini bukan untuk merendahkan amal, melainkan untuk menegaskan bahwa amal hanyalah sarana. Amal adalah pintu yang kita ketuk, namun yang berhak membuka pintu hanyalah pemilik rumah. Tidak peduli seberapa keras kita mengetuk, jika pemilik rumah tidak berkehendak membukakan, pintu itu akan tetap tertutup. Namun, jika Dia berkehendak, pintu itu bisa terbuka bahkan sebelum kita mengetuknya. Disinilah letak kelembutan rahasia Allah. Dia ingin agar manusia tidak merasa mampu, tidak merasa memiliki hak atas rahmat-Nya, tidak merasa bahwa dengan amal yang banyak, mereka bisa memaksa Allah memberi makrifat. Tidak, Allah menghendaki kita menyadari bahwa segalanya bergantung hanya kepadanya. Betapa sering kita mendengar orang yang merasa sudah beribadah puluhan tahun, tetapi masih terjebak dalam kebanggaan, masih merasa lebih suci daripada orang lain. Itu semua menunjukkan bahwa amalnya belum berbuah makrifat. Sebaliknya, ada seorang hamba yang mungkin sujudnya sedikit, tetapi setiap sujudnya penuh air mata, penuh rasa hina di hadapan Allah, dan itulah yang membuat Allah memilihnya. Makrifat tidak datang dari kepintaran otak, juga bukan dari kekuatan lidah. Ia datang dari ketulusan hati yang Allah sucikan. Karena itu, para sufi sering berkata, makrifat adalah anugerah, bukan hasil. Usaha kita hanyalah menyiapkan diri, membersihkan wadah hati, tetapi yang mengisi wadah itu hanyalah Allah. Dan Allah bebas memilih wadah siapa yang akan Dia isi. Ada hamba yang hidupnya sederhana, bahkan mungkin hina di mata manusia. Namun ia berjalan dengan hati yang selalu merintih kepada Allah. Tidak banyak kata-kata, tidak banyak amalan lahiriah yang mencolok, tetapi Allah melihat isi hatinya yang tulus. Lalu Allah berkehendak mengangkatnya ke derajat makrifat. Ia menjadi dekat, merasakan cinta Allah, meski orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Inilah rahasia yang membuat hati manusia tunduk, bahwa Allah benar-benar maha bebas dalam memilih siapa kekasihnya. Kisah para wali Allah banyak mengajarkan hal ini. Tidak semua mereka dikenal sebagai ahli ilmu atau ahli ibadah. Ada yang dulunya hidup jauh dari agama, namun kemudian dalam sekejap Allah bukakan pintu makrifat untuknya. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa rahmat-Nya tidak bisa dibatasi oleh sejarah masa lalu seseorang. Dia memilih siapa saja, kapan saja, tanpa terikat oleh logika manusia. Bagi para pencari makrifat, kesadaran ini penting, agar mereka tidak tertipu oleh amal mereka sendiri. Amal itu penting, benar, karena ia adalah tanda ketaatan. Tetapi amal tidak menjamin apapun. Yang menjamin hanyalah rahmat Allah. Karena itu, para pencari tidak boleh sombong dengan amalnya, juga tidak boleh putus asa dengan kekurangannya. Sombong membuat kita menutup pintu rahmat, putus asa membuat kita berhenti mengetuk. Jalan tengahnya adalah terus beramal dengan ikhlas, sambil menyadari bahwa hasil akhir sepenuhnya di tangan Allah. Hati yang lembut adalah kunci. Hati yang tidak merasa memiliki apa-apa, hati yang selalu merasa fakir di hadapan Allah, hati yang menangis dalam kesunyian tanpa mengharap apapun selain ridanya. Hati seperti inilah yang sering Allah pilih untuk menerima makrifat. Sebab, makrifat tidak bisa tinggal dalam hati yang penuh kesombongan. Ia hanya akan bersemayam dalam hati yang bersih, yang lapang, yang rela. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau begitu, apa gunanya kita beramal? Jika semua bergantung kepada kehendak Allah, mengapa kita perlu bersusah payah? Pertanyaan ini muncul karena kita masih melihat amal sebagai alat tawar-menawar dengan Allah. Padahal, amal bukanlah transaksi. Amal adalah bukti cinta kita. Kita beramal bukan untuk menjamin makrifat, tetapi untuk menunjukkan kesetiaan kita sebagai hamba. Amal adalah persembahan kecil kita, sementara makrifat adalah hadiah besar dari Allah. Tidak pantas seorang hamba menuntut hadiah hanya karena merasa telah memberi persembahan kecil. Justru amal adalah bentuk adab. Dengan amal, kita menjaga kesucian diri, kita menunjukkan bahwa kita memang ingin mendekat.
Tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan Allah. Inilah yang membuat para sufi selalu menekankan sikap tawadhu dalam amal. Karena mereka tahu, amal bukan sebab utama, amal hanyalah jalan. Sebab utama hanyalah kehendak Allah. Dan sungguh, ketika Allah telah memilih seorang hamba, maka seluruh perjalanan hidupnya akan diarahkan menuju makrifat. Kadang dengan jalan yang lembut, kadang dengan jalan yang keras. Ada hamba yang Allah beri cobaan demi cobaan, hingga akhirnya ia tidak punya tempat bergantung selain kepada Allah. Dari situ, ia merasakan makrifat. Ada pula hamba yang diberi kemudahan dan kelembutan, hingga hatinya luluh oleh cinta Allah, lalu ia sampai kepada makrifat. Setiap orang berbeda jalannya, tetapi ujungnya sama, Allah sendiri yang menuntun. Makrifat itu seperti pintu rahasia. Banyak orang berdiri di luar pintu, sibuk menghitung amalnya, sibuk berdebat tentang cara masuk. Namun ada seseorang yang hatinya hancur, menangis dalam doa yang tulus. Lalu tiba-tiba pintu itu terbuka untuknya tanpa ia sadari. Itulah kuasa Allah. Dia memilih tanpa alasan yang bisa kita pahami, kecuali bahwa Dia maha bebas, maha bijaksana, maha pengasih. Karena itu, makrifat tidak bisa dipelajari semata, tidak bisa diwariskan begitu saja. Makrifat adalah cahaya yang Allah letakkan di hati siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita hanyalah memohon, mengetuk, membersihkan hati, dan tidak berputus asa. Sebab, kapanpun Allah bisa berkehendak, dan ketika Dia berkehendak, tak ada yang bisa menolak. Maka, janganlah seorang hamba merasa kecil jika amalnya sedikit. Selama hatinya tulus, selama ia terus merendah di hadapan Allah, selama ia tidak berhenti mengetuk pintu, bisa jadi justru Dialah yang Allah pilih. Dan jangan pula seorang hamba merasa besar hanya karena amalnya banyak. Sebab bisa jadi Allah belum membukakan pintu makrifat baginya. Kita semua hanyalah hamba, amal kita hanyalah bukti kecil kesetiaan, bukan alasan untuk menuntut. Dan jika Allah menghendaki, Dia bisa menjadikan seorang hamba yang hina menjadi kekasihnya. Itulah rahasia terbesar, bahwa makrifat adalah pilihan, bukan hitungan. Ada sebuah keadaan yang hanya diketahui oleh hati seorang hamba ketika Allah telah memilihnya. Pada awalnya, ia mungkin merasa dirinya sama seperti kebanyakan manusia lain, menjalani hidup dengan segala keterbatasan. Ia beribadah sekadar mengikuti ajaran, melakukan amal sesuai kemampuan, tanpa merasa istimewa. Namun pada suatu saat, Allah menyingkapkan sesuatu di dalam hatinya, sebuah rasa yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kesadaran yang begitu dalam tentang kehadirannya. Itulah saat ketika seorang hamba dipilih untuk memasuki pintu makrifat. Yang menggetarkan hati ialah, terkadang hamba tersebut bukanlah seorang yang menonjol dalam ibadah lahiriah. Ia mungkin kalah jauh dibanding orang lain dalam hal hafalan, dalam hal bacaan, dalam hal banyaknya amal. Namun Allah memandang hatinya, dan Allah menemukan kejujuran di sana. Dari kejujuran itulah, Allah memberi cahaya yang tidak bisa diperoleh hanya dengan amal. Amal adalah penting, tapi ia bukan penentu. Penentu hanyalah kehendak Allah. Jika seorang hamba menyadari hal ini, maka ia akan mengerti betapa besar kasih sayang Allah. Allah tidak memperlakukan hambanya seperti seorang pedagang yang menimbang dengan neraca kaku. Allah adalah Maha Pengasih, yang memilih hambanya bukan karena seberapa banyak mereka bisa memberi, tetapi karena Dia ingin memberi mereka sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun, makrifat. Disinilah letak perbedaan besar antara ilmu yang dipelajari dengan usaha manusia dan ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Ilmu makrifat adalah ilmu yang dihembuskan ke dalam hati. Ia tidak selalu membutuhkan kata-kata, tidak selalu membutuhkan penjelasan. Terkadang cukup dengan satu momen, satu kejadian, satu sapaan lembut dari Allah, lalu hati seorang hamba tersentuh begitu dalam hingga ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia mulai melihat dunia dengan pandangan yang lain, mulai mendengar suara hatinya yang sejati, mulai merasa selalu berada di hadapan Allah. Namun, jangan dikira perjalanan menuju makrifat selalu indah dan mudah. Seringkali justru jalan itu dipenuhi luka. Allah menguji hamba yang dipilih dengan cobaan yang membuatnya terhuyung. Semua yang ia cintai bisa saja diambil, semua yang ia andalkan bisa saja hilang, semua yang ia percaya bisa saja runtuh. Dari situ, hamba tersebut belajar bahwa tidak ada yang bisa ia pegang selain Allah. Dan justru dari kejatuhan itu, Allah mengangkatnya. Ada pula hamba yang Allah beri kelembutan jalan. Allah lembutkan hatinya sejak awal, Allah beri rasa rindu kepadanya, sehingga ia selalu terdorong untuk mendekat.
Ia tidak pernah merasa cukup dengan ibadahnya, tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Ia selalu merasa kosong kecuali ketika mengingat Allah. Rasa rindu inilah yang membawanya semakin dekat, hingga akhirnya Allah berkehendak membuka pintu makrifat untuknya. Apapun jalannya, yang pasti adalah bahwa kehendak Allah lah yang menentukan. Tidak ada amal yang bisa memaksa Allah, tidak ada ibadah yang bisa membuat Allah wajib memberi makrifat. Semua adalah karunia. Amal hanyalah bentuk adab seorang hamba, bukti cinta, bukti kesetiaan, bukti kerendahan hati. Tetapi makrifat adalah anugerah yang hanya Allah tahu kepada siapa akan diberikan. Inilah mengapa para sufi selalu menekankan bahwa amal tanpa hati yang tunduk hanyalah gerakan kosong. Hati yang penuh kesombongan, meski disertai ribuan rakaat salat, tidak akan mampu menerima cahaya makrifat. Sebaliknya, hati yang penuh dengan rasa hina dan fakir di hadapan Allah, meski amalnya sedikit, bisa saja Allah jadikan wadah bagi makrifat. Rahasia ini membuat orang yang benar-benar paham tidak pernah berani meremehkan siapapun. Sebab siapa tahu, hamba yang kelihatannya sederhana, yang tidak dikenal orang, justru lebih dekat kepada Allah daripada mereka yang terkenal. Banyak kisah di mana seorang yang dianggap remeh di dunia ternyata lebih mulia di sisi Allah. Itulah mengapa kerendahan hati menjadi syarat utama untuk menapaki jalan menuju makrifat. Ketika seorang hamba telah sampai pada makrifat, ia akan melihat bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya hanyalah kehendak Allah. Ia berhenti mengeluh, berhenti menuntut, berhenti merasa bahwa dunia tidak adil. Sebab ia tahu, semua adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Makrifat membuat hati tenang, karena ia telah mengenal siapa Tuhannya. Ia tidak lagi gelisah oleh pujian atau hinaan, tidak lagi terguncang oleh kehilangan atau kepemilikan. Semua ia serahkan kepada Allah, dan ia merasa cukup. Namun, jangan disangka makrifat membuat seseorang berhenti beramal. Justru sebaliknya, orang yang telah merasakan makrifat akan semakin giat beramal, karena ia tahu setiap amal adalah kesempatan untuk menghadap Allah. Bedanya, ia tidak lagi beramal karena takut atau berharap dunia, tetapi semata-mata karena cinta. Amal baginya menjadi sebuah persembahan, bukan beban. Ia beribadah dengan hati yang ringan, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah cara untuk semakin dekat dengan Allah. Betapa indahnya rahasia ini. Seorang hamba yang sebelumnya merasa tidak berarti, merasa penuh dosa, merasa jauh dari Allah, bisa tiba-tiba diangkat oleh kehendak Allah. Seolah Allah berkata kepadanya, "Aku memilihmu, meski engkau tidak layak." Dan ketika itu terjadi, seluruh hidupnya berubah. Ia mulai mencintai Allah dengan cinta yang tak terbatas. Ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Inilah nikmat terbesar, nikmat yang melebihi surga dunia manapun. Makrifat bukan tentang pengetahuan, melainkan tentang pengenalan hati. Hati yang mengenal Allah akan menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ia akan merasakan manisnya iman, meski dalam kesederhanaan. Ia akan merasakan kedekatan dengan Allah, meski dalam kesunyian. Dan semua ini adalah karena Allah berkehendak memilihnya, bukan karena ia memiliki banyak amal. Karena itu, janganlah seorang hamba berputus asa jika ia merasa amalnya sedikit. Allah tidak membutuhkan banyaknya amalmu untuk memilihmu. Allah hanya membutuhkan hatimu yang ikhlas. Ketika hatimu ikhlas, meski amalmu kecil, ia bisa menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya, amal yang besar tetapi disertai ria dan sombong, tidak ada nilainya di sisi Allah. Sungguh, rahasia makrifat adalah rahasia paling agung. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan mendapatkannya. Bahkan orang yang tampak jauh dari agama bisa saja tiba-tiba dipilih oleh Allah. Sebab, Allah adalah pemilik hati. Manusia, Dia bisa membolak-balikkan hati kapan saja. Hari ini seorang hamba keras kepala, esok ia bisa menangis dalam sujudnya. Hari ini ia jauh, esok ia bisa begitu dekat. Semua tergantung kehendak Allah. Oleh karena itu, para pencari makrifat tidak pernah berhenti berdoa. Mereka tidak pernah berhenti mengetuk pintu Allah, meski mereka tahu bahwa pintu itu hanya terbuka jika Allah berkehendak. Mereka mengetuk dengan sabar, dengan amal yang ikhlas, dengan hati yang penuh kerendahan. Mereka tahu, mereka tidak bisa memaksa Allah, tetapi mereka juga tahu bahwa Allah Maha Pemurah, dan jika Dia berkehendak, Dia akan memberi lebih dari yang mereka bayangkan. Maka, hamba yang memahami ini akan selalu berada dalam dua keadaan, takut dan berharap. Takut bahwa amalnya tidak cukup, berharap bahwa rahmat Allah akan memilihnya. Takut membuatnya tidak sombong,
berharap membuatnya tidak putus asa. Dan dalam keseimbangan itu, ia berjalan menuju Allah, hingga akhirnya Allah sendiri yang menariknya ke dalam pelukannya. Betapa besar rahmat Allah, betapa lembut kasih-Nya. Dia memilih siapa yang Dia kehendaki, bukan karena siapa yang paling banyak amal, tetapi karena siapa yang paling tulus hatinya. Dan ketika Dia memilih, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kekurangan yang terlalu banyak. Jika Allah berkehendak memberi makrifat, maka itu akan datang. Dan ketika makrifat datang, seluruh hidup seorang hamba akan berubah. Ia tidak lagi sama. Ia menjadi manusia yang benar-benar mengenal Allah, yang hidupnya hanya untuknya, yang matinya pun ia serahkan kepadanya. Inilah rahasia terbesar, makrifat adalah pilihan, bukan